Rasulillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah Recording in wahdahu la progress. syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad amma ba'd. Iya, terima kasih Ustadz sudah mempersilahkan tadi, sudah mengizinkan kami untuk menjadi teman belajar bagi ayah bunda di pagi hari ini. Ya, terima kasih Ustadz beserta tim, beserta jajaran, para atau asatidzah yang lainnya. Semoga Allah balas dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Jazakumullahu khairan. Ya, insya Allah pada kesempatan di pagi hari ini kami mohon izin untuk menjadi teman belajar bagi ayah bunda sekalian. Mohon diizinkan. Iya, mari kita bersyukur kepada Allah atas semua limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Yang mana dari waktu ke waktu kita ini beralih dari satu nikmat Allah menuju nikmat Allah yang lain. Sudah seharusnya kita menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan juga seluruh pengikut beliau yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir. Alhamdulillah, Abah wa Ummahat sekalian, ayah dan bunda, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Pada pagi hari ini kita berjumpa di ruang Zoom yang tujuan kita adalah sama-sama belajar, sama-sama saling mengingatkan dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Tentu saja kita luruskan niat kita karena Allah. Kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan untuk mendapatkan kebaikan. Dan topik pembahasan kita di pagi hari ini adalah pentingnya peran pendidikan orang tua. Ya, tentu mungkin Bapak dan Ibu, ayah dan bunda sudah sangat sering mendengarkannya atau mungkin mengambil faidah tentang topik yang semisal ini dari guru-guru kita, para asatidzah kita ya, Masya Allah. Beliau ilmunya jauh lebih luas, ilmunya lebih memiliki dasar-dasar berkaitan dengan pendidikan, pengasuhan dalam Islam. Mungkin kita sudah sering juga mengkaji kitab-kitab Tarbiyatul Aulad ya, Tarbiyatul Abna ya. Kita sudah sering mengkajinya sehingga kita sadar bahwa orang tua memiliki peran yang penting. Namun tidak ada salahnya ketika kita terus belajar, terus mereminder diri karena hidup kita ini tidak lepas dari terus belajar dan mengingat kebaikan-kebaikan untuk diri kita. Semoga Allah mudahkan kita untuk murojaah hari ini tentang pendidikan dan pengasuhan anak yang mungkin nanti dalam kedepannya kita coba sedikit bahas lebih luas dari sisi psikologi. Ya, kami mohon izin untuk share materinya, ayah dan bunda sekalian. Baik, ayah dan bunda yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Peran orang tua dalam pendidikan adalah hal yang penting. Orang tua yang sadar pendidikan anak, orang tua yang memiliki peran besar dalam pengasuhan anak, tentu akan memberikan dampak yang besar bagi anak-anaknya. Sebagaimana Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud. Beliau katakan, ya, betapa banyak orang tua yang telah merasa mendidik anak-anaknya, namun mereka telah membinasakan anak-anaknya. Ya, banyak orang tua yang tidak mendapatkan manfaat dari anaknya di dunia maupun di akhirat. Ya, hal tersebut karena orang tua tidak mendidik anak-anaknya dengan ilmu, ya, sehingga mereka menimbulkan kerusakan pada anak-anaknya. Jadi ternyata banyak orang tua yang merasa hebat, orang tua yang merasa dirinya telah mendidik anaknya, sehingga dia merasa aman. Padahal kesalihan anak, kebaikan anak itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mendapatkannya, ya, wa miftahuhu ya sidqul luju wa iftiqar. Ya, untuk mendapatkannya ya tentu kita harus benar-benar merasa butuh, ya, berharap dan minta. Nah, tentunya dengan berikhtiar.
Ini tidak kemudian pasrah saja atau bahkan tadi ya merasa baik sebagaimana yang Ibnu Qayyim sampaikan. Nah, pernyataan Ibnu Qayyim rahimahullah ini sudah lama sekali, ratusan tahun yang lalu. Namun hari ini ya, Bapak Ibu, Ayah Bunda sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita melihat banyak sekali penelitian-penelitian kontemporer ya, penelitian-penelitian yang terkini, penelitian-penelitian dari Amerika, dari Eropa ya, bahwa betapa banyak anak-anak yang mengalami penurunan moral, anak-anak yang terlibat dalam kasus kekerasan, ya, kasus pemerkosaan, ya, kasus kekerasan seksual maupun fisik, anak-anak yang kemudian memiliki kualitas mental yang buruk, ya, mereka mudah depresi, ya, sehingga angka bunuh diri ya, ini terus meningkat di kalangan para anak-anak atau muda-mudi. Hal yang demikian menurut resum ya kesimpulan dari hasil jurnal-jurnal ilmiah yang terbit 5 tahun terakhir ya dinyatakan bahwa banyak orang tua yang tidak mendidik anak-anaknya dengan baik. Jadi sumbernya adalah orang tua. Ini tidak bisa dielakkan. Tentu kita tidak menutup mata ada faktor-faktor penyebab yang lainnya, misalnya lingkungan, ya, pertemanan. Namun faktor utamanya yang paling besar menimbulkan kerusakan pada anak-anak itu orang tuanya. Nah, sehingga tidak heran kita sering mendengar ya madrasatul ula. Ya, jadi ibu itu adalah pendidik utama, wal ab mudiruha, dan bapak itu adalah kepala sekolahnya. Jadi dua-duanya harus sama-sama berperan, jangan baperan. Maka topik pembahasan pada pagi hari ini adalah menjadi orang tua yang berperan dalam pendidikan, bukan baperan dalam pendidikan. Apa bedanya? Ya baperan ya gampang marah, gampang tersinggung, frustasi, mudah ngancam, mudah menghukum. Nah, itu baperan. Orang tua yang baik dalam pendidikan anak nggak baperan. Ya, mereka sabar. Kenapa sabar? Karena perintah Allah. Allah Subhanahu wa taala ya berfirman ya dalam Quran surat Thaha, "Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha." Ya, dan didiklah perintahkanlah ya keluargamu mendirikan salat wastabir 'alaiha. Kemudian bersabarlah dalam mengerjakannya. Allah sendiri yang memerintahkannya. Jadi menjadi orang tua yang berperan, sabar, ini perintah Allah. Berperan dalam mengajak anaknya sholat, memerintahkan anaknya sholat. Kemudian bersabar, bukan baperan. Nah, dan uniknya ayat tadi, ya Allah perintahkan kita untuk bersabar dengan sabar yang tidak biasa. Ya Allah perintahkan wastobir, ya istobir, ya. Ini perintah yang tidak biasa. Fi'il amr bersabar itu isbir. Sabarlah, tapi dalam kalimat dalam ayat ini ya kata kerja perintahnya diganti dengan istobir. Dari wazan ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Ya, jadi di antara maknanya adalah ya sabarnya tidak biasa. Sabar yang penuh perjuangan, sabar yang penuh kesungguh-sungguhan, sabar yang diusahakan. Jadi sabarnya orang tua dalam mendidik anak itu sabar yang penuh perjuangan, bukan sabar yang biasa-biasa saja. Maka menjadi orang tua yang berperan ini adalah hal yang pokok dalam pendidikan dan pengasuhan anak. Memiliki kesabaran yang berlapis-lapis, jangan sampai sabarnya setipis tisu. Ya, ya Bunda ya. Sehingga ini adalah fondasi kita sebagai orang tua, pegangan kita sebagai orang tua. Allah menginginkan kita menjadi orang tua yang sabar, bukan orang tua yang baperan ya, mudah marah, mudah tersinggung, mudah kecewa kepada anak-anak kita. Baik. Nah, ini hal yang menjadi dasar pokok mendasar dalam pendidikan anak-anak kita. Sehingga eh, pendidikan orang tua ini kemudian memberikan dampak manfaat yang besar bagi anak-anaknya. Ya, di antaranya dari banyaknya itu kita coba himpun ada paling tidak 9 manfaat atau hasil output pendidikan orang tua terhadap anak-anaknya. Nah, tentu lebih dari 9. Ini 9 ini hanya contoh saja. Yang pertama, orang tua dalam pendidikan anak
Itu tujuannya adalah membuat anaknya bertauhid, ya, punya tauhid yang kokoh, akidah yang lurus. Ini jadi orang tua wajib memberikan pendidikan yang baik perkara tauhid, ya, mengajarkan mereka agama, mengajarkan mereka adab kepada Allah, ya. Kemudian mendidik mereka di atas akidah yang lurus, bukan ditakut-takuti dengan tatoyur, dengan apa namanya kurofat, ya, bukan. Nah, nggak kayak zaman dulu, ya. Ayo, kalau nggak mau mandi, digigit setan. Nah, nanti digigit genderuwo. Ini malah ngajari nggak bener sama anak-anak. Ya, kalau sekarang jangan begitu. Sehingga mengajarkan hal yang penting pada anak-anak berkaitan dengan nilai-nilai agama ini penting. Ayo, kalau udah apa namanya maghrib, ini masuk rumah. Nanti kalau dua rumah nanti diambil wewe gombel. Nah, ini ngapain? Nah, ini ancaman-ancaman yang justru keluar dari akidah yang lurus, ya, keluar dari tauhid yang lurus. Nah, ini pentingnya menjadi orang tua yang belajar. Maka pokok orang tua belajar adalah belajar agama. Pokok orang tua belajar adalah belajar agama. Nah, sehingga orang tua ini qudwah, ya, contoh bagi anak-anaknya, maka jadilah orang tua yang tauhidnya baik, akidahnya lurus, ya, amal-amal ibadahnya baik, ya, akhlaknya baik, sehingga menjadi contoh yang baik. Ya, orang tua ini cerminan bagi anak-anak. Maka pentingnya menjadi orang tua yang baik, dan jika engkau jumpai orang tua anak-anak yang bermasalah, maka sebagian masalah dari anak-anak itu adalah masalah orang tua. Ini hati-hati, ya. Para ulama terdahulu mengingatkan jika anak-anak itu punya masalah, maka sebagian dari masalah-masalah anak-anak kita itu adalah masalah orang tua. Jadi menjadi orang tua yang bertauhid, ya, berakidah lurus, ini penting. Yang kedua, ya, percaya diri. Nah, anak itu nanti dididik menjadi percaya diri, bukan menjadi anak yang mental tempe, yang lemah, ya, yang mudah cemas, ya. Ya. Jadi kita mendidik generasi emas, bukan generasi cemas. Ya, ini penting sekali dalam pendidikan anak. Ya, apa contoh pendidikan yang menghasilkan generasi cemas? Ya, contohnya adalah orang tua yang otoriter. Orang tua yang otoriter, mudah marah, ya, mudah kemudian mengancam anak, ya, tidak sabaran terhadap anak. Nah, ini akan menghasilkan generasi cemas, bukan generasi tangguh. Siapa yang bilang pendidikan keras itu jadi tangguh? Nah, enggak ada lah, enggak ada. Enggak ada ceritanya pendidikan keras kemudian menghasilkan generasi yang tangguh. Enggak ada. Ya. Kalau ada orang yang bilang, saya buktinya, saya dulu dididik dengan keras. Saya dulu dididik dengan tangan besi oleh orang tua. Saya sekarang sukses. Sukses apanya dulu? Kalau cuma pertimbangannya sukses ke pekerjaan, berhasil kerja di BUMN, berhasil kerja jadi pengusaha sukses, itu bukan indikator orang yang tangguh. Indikator orang yang tangguh itu adalah orang yang mampu sabar, ngadepin istrinya sabar, ngadepin anaknya sabar, sama keluarga baik, mendidik anak, itu tangguh namanya. Tapi kalau cuma indikatornya punya mobil, punya rumah, ini bukan tangguh. Semua orang itu bisa kayak gitu. Bahkan orang yang nggak beriman aja bisa punya mobil, punya rumah. Bukan tangguh itu. Banyak orang yang sering begitu denial. Bahkan sebagian yang datang konseling atau psikoterapi. Bawa anaknya. Tak, anaknya bermasalah. Kami asesmen anaknya bermasalah. Lalu kami sampaikan hasil asesmen ini. Ibunya menerima biasanya. Tapi bapak yang kadang nggak menerima. Alah, memang anak sekarang tuh lemah. Padahal saya sudah berusaha mendidik mereka dengan perhatian. Bayangkan kalau mereka jadi seperti saya dulu, yang jarang perhatian, yang keras bapaknya, ibunya keras, ya, sering dipukul. Ya. Memang anak sekarang aja yang lembek-lembek gitu. Harusnya pendidikan kayak dulu, kayak saya. Buktinya saya tangguh. Sering tuh kayak gitu dengar. Kalau bapak tangguh, anaknya nggak mungkin bermasalah, Pak. Gitu. Saya pengen bilang begitu. Kalau bapak itu orang yang tangguh, istrinya nggak mungkin bermasalah, Pak. Pengen tuh dibenturkan sama realitas. Kalau Anda benar-benar orang yang tangguh, nggak mungkin istri sama anak-anak mengeluh tentang Anda. Bayangkan dia punya anak lima, lima-limanya bermasalah sama bapaknya. Dan seperti itu bapaknya masih ngeyel kalau dia itu hasil pendidikan generasi yang tangguh gitu loh. Kan lucu kayak gini. Secara fakta, secara ilmiah di atas kertas anaknya bermasalah semua sama bapaknya.
ibunya atau istrinya dari ibunya anak-anaknya juga bermasalah sama suaminya. Kok bisa-bisanya dia klaim, overklaim ini namanya. Maka ayah dan bunda yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sadar diri. Pendidikan yang keras, otoriter, gak akan menjamin kita menjadi pribadi yang tangguh. Yang ada malah pencemas. Yang ada malah melanjutkan luka pengasuhan. Maka harusnya sadar diri ya, bahwa berbagai literatur ilmiah dalam psikologi, dalam pendidikan dan pengasuhan anak, nggak ada kisah atau cerita heroik tentang pendidikan otoriter anaknya tangguh, nggak ada. Tapi kisah-kisah tentang pendidikan orang tua yang berkasih sayang, orang tua yang menunjukkan cintanya, orang tua yang tegas, disiplin, ya, maka banyak anak-anak yang tangguh, anak-anaknya yang berhasil. Dan kisah-kisah itu bukan hanya di pendidikan psikologi, tapi pendidikan Islam juga menggambarkan indahnya pendidikan di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu nggak pernah kok ngancam-ngancam anak, mukul-mukul anak, nggak pernah. Nabi itu nggak keras sama anak-anak, tapi lihat generasinya tangguh. Generasi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah generasi terbaik. Lahir generasi-generasi hebat, Anas bin Malik, Usamah bin Zaid, Ibnu Umar, ya, Zaid bin Haritha, itu di atas pendidikannya Nabi. Ya, Abdullah bin Zubair, ya, masih banyak lagi sahabat-sahabat muda ya, Zaid bin Thabit, itu generasi yang lahir di tangan pendidikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, generasi terbaik. Nabi nggak pernah mukul mereka, Nabi nggak keras sama mereka, justru sebaliknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik mereka dengan kasih sayang. Tapi giliran disiplin ya disiplin. Ini percaya diri anak-anaknya. Apa bukti percaya dirinya? Lihat betapa percaya dirinya Usamah bin Zaid. Lihat betapa percaya dirinya Zaid bin Thabit. Bahkan kurang dari 30 hari bisa menghafalkan atau mempelajari bahasa Yahudi, bahasa Suryani dan sebagainya. Lihat, percaya diri anak-anak zaman itu, cerdas-cerdas, pintar-pintar. Ini Kak Yuki sedang menyampaikan keresahan bahwa banyak orang tua yang masih denial bahwa pendidikan dengan otoriter itu berhasil. Kalau kita merasa bahwa orang tua kita otoriter, hari ini kita menjadi orang yang sabar, orang yang baik sama pasangan, itu pertolongan Allah. Karena Allah kasihan sama kita gitu loh. Karena Allah sayang sama kita. Maka ditolonglah kita, ditemukan dengan guru yang baik, teman yang baik, pendidikan yang baik. Sehingga hari ini kita menjadi orang yang berkasih sayang, lembut sama anak. Bukan karena pendidikan yang keras di masa lalu. Karena begitu hasil penelitian. Kalau membantah ya penelitian. Jangan pakai data subjektif kita. Kalau mengacu pada diri kita, itu kan subjektif sekali diri kita. Dan masih banyak faktor eksternus yang tidak kita pahami kenapa kita bisa jadi seperti ini. Tapi penelitian dimanapun, dari kampus manapun, mau dari Harvard University, mau di Oxford University, Wiley University, sama hasilnya. Pendidikan yang keras, anaknya cemas. Kalau mau bantah, ya bikin risetnya. Maka tidak heran ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermain bersama anak-anak. Nabi cium mereka, Nabi tunjukkan kasih sayang. Kemudian ada sahabat Al-Aqra, ya, ini dari kalangan Badui. Ya, dengan bangganya dia bilang, ya Rasulullah, saya punya anak 10 di rumah, nggak ada satupun yang tak perlakukan demikian. Dengan bangga dia. Dalam hadis ini para ulama menjelaskan Al-Aqra tuh sedikit bangga, menyampaikan bahwa dia tuh nggak lembut sama anak-anak. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya muncul sebuah hadis yang populer yang hari ini kita sering dengar, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayang. Lihat. Ini pendidikan ala Nabi. Terus kita hari ini defensif dengan pendidikan otoriter. Mau ngikut siapa? Mau ngikut Al-Aqra. Nah, ini pentingnya kita menjadi orang tua yang senantiasa belajar, memperbaiki diri kita. Mendidik anak dengan ilmu. Jangan sampai seperti yang disampaikan Ibnu Qayyim rahimahullah, banyak orang tua yang merusak generasinya karena mereka mendidik anaknya tidak dengan ilmu. Ya, dengan kira-kira, dengan pengalaman-pengalaman saja yang ternyata itu tidak berbasis dengan ilmu. Ilmu ini apa? Ya ilmu agama yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, bagaimana cara Islam mendidik anak-anak. Kemudian ya kita itu tentu tidak menolak ya model-model penelitian pendidikan di masa modern ini yang berbasis penelitian
dan itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat kita. Tidak masalah, boleh. Ini mendidik anak percaya diri. Maka mendidiknya bukan dengan kekerasan. Kemudian yang ketiga, mengajari anak mandiri. Anak bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Sehingga Bapak Ibu, meskipun kita orang kaya, meskipun kita punya fasilitas mewah, ya, punya pembantu 5 di rumah, itu tidak menjadikan kemudian anak-anak tidak bisa mencuci. Anak harus bisa mencuci bajunya. Anak harus bisa nyapu rumahnya. Anak harus bisa masak nasi, nyuci piring. Kak, itu kan gampang dipelajari ketika dewasa. Kata siapa gampang? Betapa banyak hari ini masalah rumah tangga yang kemudian berakhir dengan konflik terus bercerai. Masalahnya apa? Istrinya nggak bisa masak. Istrinya nggak bisa bersih-bersih rumah. Istrinya nggak bisa melayani suaminya. Dan banyak juga keluhan dari para istri di mana suaminya nggak bisa pekerjaan rumah juga. Ini bukan perkara kaya atau miskin. Ini perkara kemandirian. Siapa yang jamin kalau besar pasti kaya bisa mendatangkan pembantu? Siapa yang jamin? Maka mendidik kemandirian adalah urgensi. Ini kalau dilihat dari perkembangan sosial tadi. Kalau dilihat dari perkembangan individu, perkembangan perilaku, maka pendidikan tentang tugas-tugas domestik ini membuat anak itu satu, kontrol impulsnya. Jadi mengendalikan dorongan dirinya. Jadi Bapak Ibu yang mendidik anaknya tiap hari nyapu, tiap hari dia bersih-bersih kamarnya, habis makan cuci piring, ya, kemudian mungkin dia diajari nyuci baju, walaupun nggak tiap hari nyucinya, ya misalnya, maka ini mengendalikan kontrol diri anaknya. Mengembangkan industri otonomi pada anaknya. Lihat betapa banyak manfaatnya. Itulah alasan ya orang tua kita zaman dulu mendidik kita mandiri. Tapi lihat orang tua zaman sekarang, sekian milenial, sekian alfa mendidik anaknya. Berapa banyak di sini orang tua yang kemudian anaknya di umur 8 tahun udah bisa nyetrika. Berapa banyak? Anaknya di umur 9 tahun udah bisa nyuci baju, nyemur baju sendiri. Berapa banyak? Ya. Kita seringkali kena syubhat bahwa itu tugas-tugas itu bisa nanti datang pembantu. Ya. Lihat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja yang punya kemampuan memberikan pembantu untuk anaknya Fatimah, Nabi nggak kasih. Ketika Fatimah datang bersama Ali ke rumahnya Nabi, minta untuk diberikan pembantu. Ada budak, ya, kemudian budak itu diminta untuk membantu di rumahnya Fatimah. Karena Fatimah capek ngurusin rumah tangga. Nabi kasih? Tidak. Nabi nggak kasih. Ya, ya tentu banyak faedahnya. Ya. Pembahasan hadis ini banyak faedahnya. Bukan hanya masalah ya keutamaan istri ya, dalam urusan rumah tangga. Ya, bukan hanya masalah doa atau zikir ya, zikir yang dibaca sebelum tidur ya, tapi banyak pembahasannya yang intinya ya itulah dia contohnya bahwa kemandirian ini hal yang penting, hal yang fundamental. Karena membuat orang mandiri itu hal yang baik. Berdiri di atas kakinya sendiri nggak bergantung pada orang lain. Yang keempat, problem solving. Bagaimana anak mampu menyelesaikan masalah. Yang kelima, hardiness, daya juangnya, daya tahannya, ya, resilience. Kemudian adaptif dan kreatif, ya Bapak Ibu, ya. Anak-anak itu inisiatifnya tinggi, mudah beradaptasi, ya. Yang ketujuh, kemampuan emosional, bisa mengendalikan emosinya. Betapa banyak anak hari ini gampang kepancing emosinya, emosional, kemudian merugikan teman-temannya, merugikan lingkungannya, ya. Kemarin pekan-pekan kemarin itu ya, sebulan kemarin itu rentetan di mana di sekolah banyak aksi kekerasan yang kemudian berujung meninggal dunia, mulai dari Grobogan, kemudian Jabodetabek sampai Lampung sana, ya anak meninggal gara-gara dibully, ya berkelahi di sekolah. Lihat, bayangkan ya, ini masalah emosional. Kemudian yang kedelapan, kemampuan sosial. Yang kesembilan, happiness. Senakal-nakalnya anak zaman dulu, jarang anak yang sampai membunuh temannya di sekolah itu. Ya. Zaman sekarang betapa mudahnya orang membunuh, menghilangkan nyawa, bahkan di usia SD, di usia SMP. Lihat kemarin yang bukan terbaru, yang terbaru itu kan yang di Lampung ya. Yang ada anak SD, dia menikam temannya yang SMP. Ya. Anak SD loh, bayangkan. Ini terjadi sampai meninggal itu yang anak SMP-nya. Nah itu real. Ini bukti bahwa ya bobroknya pendidikan di zaman sekarang. Ternyata ada degradasi mental. Orang tua kita zaman dahulu mungkin saja akses ilmu terbatas.
Mungkin saja orang tua zaman dahulu itu kurang belajar agama, bahkan ya pendidikan anak. Tapi mungkin dengan keterbatasan itu Allah berikan pertolongan kepada mereka. Karena mungkin mereka apa namanya, ya dengan keterbatasan itu bergantung kepada Allah, berserah diri kepada Allah, berikhtiar maksimal. Ya. Tapi orang tua sekarang mungkin bermudah-mudahan, ya, merasa dia akses ilmu mudah, merasa mampu menyekolahkan anaknya di sekolah yang baik, ya, merasa mampu mendatangkan guru-guru yang baik, sehingga kadang menyepelekan tentang ikhtiar, tentang tawakal, bagaimana mendidik anak. Sehingga banyak anak-anak sekarang ini mentalnya rusak. Makanya ada istilah strawberry generation. Nggak ada zaman dulu istilah strawberry generation. Ya sekarang aja istilah strawberry generation. Karena emang real. Anak-anak tidak bertanggung jawab, anak-anak hardiness resiliensinya rendah, anak-anak kemampuan emosionalnya buruk. Nah, ini yang terjadi di masa sekarang. Maka ayah bunda yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya pendidikan orang tua. Dan sebelum mendidik anak-anaknya, pentingnya orang tua mendidik diri sendiri. Ya, ya ayyuhalladzina amanu wa anfusakum wa ahlikum. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu. Jagalah dirimu, ku anfusakum wa ahlikum. Baru diri keluarganya, ya, dari apa? Dari api neraka. Jadi mendidik diri lebih diutamakan, kemudian mendidik keluarga. Semoga Allah berikan pertolongan kepada kita menjadi pendidik yang baik. Nah, jadi 9 hal tadi ini adalah target pendidikan kita. Ya, anak-anak ini yang kesembilannya mampu bahagia. Karena ternyata banyak juga anak yang nggak bahagia bersama orang tua. Banyak, Pak, ya, jangan dikira banyak. Dan anak-anak sebenarnya nggak butuh uang untuk bahagia. Dia butuh orang tuanya untuk bahagia. Orang tuanya nemenin main, orang tuanya ngajak ngobrol, ya, orang tuanya hadir bersama mereka. Itu bahagianya anak-anak, bukan uang. Ya. Maka salah kaprah kalau orang tua memandang bahagianya anak itu karena diberikan jajan. Ya, itu karena salah pengasuhan. Sudah terbiasa dengan diberikan jajan. Kalau rewel diberikan jajan, kalau sedih diberikan jajan, kalau marah diberikan jajan. Makanya dia dependent on jajan. Dia tergantung sama jajan. Sama seperti anak yang rewel dikasih HP, nangis dikasih HP, marah dikasih HP, jenuh dikasih HP, maka dia dependent sama HP. Tapi ketika anak sedih ada orang tua, anak bosan orang tuanya ngajak main, ya, anak marah orang tuanya hadir, maka dia akan tergantung sama orang tuanya, dia butuh sama orang tuanya. Yang tergantung pendidikan orang tuanya. Maka pentingnya keluarga, ya, bagi anak itu adalah tempat aman untuk bertumbuh. Maka pendidikan orang tua itu sangat penting karena berkaitan dengan titik rasa aman anak. Anak-anak ketika merasa aman di dalam keluarganya, maka dia akan lebih pede, lebih mandiri ketika di luar keluarganya. Sehingga Bapak Ibu yang sering mengajarkan pendidikan kemandirian di rumah, tapi dengan cinta, mungkin di rumah anak itu terlihat harus diingatkan terus untuk misalnya beresin kamar, untuk nyapu, untuk misalnya apa tugas-tugas kemandiriannya. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir. Itu ketika dia melakukan itu di titik amannya, di titik teramannya di rumah. Nanti ketika dia mondok, itu semuanya automatically ya keluar semua tanpa dia disuruh-suruh. Dia bersihkan kamarnya, kasurnya, ya. Dia kemudian rajin nyapu. Ya karena sudah terbiasa perilakunya dibentuk di rumah. Sehingga Bapak Ibu itu tidak gagal ketika mendidik anak, meskipun anak itu terus selalu diingatkan. Tidak gagal, itu berhasil. Yang berhasil itu ketika Bapak Ibu mampu istiqomah mengingatkannya. Karena itu namanya teorinya behavioral treatment berkaitan dengan pengkondisian classical conditioning, ya. Nah, jadi anak itu di rumah dia rasa aman terbentuk, nanti di lingkungan luar itu otomatis keluar. Di sekolahnya, nanti Bapak Ibu buktikan saja. Di sekolah wis. Ketika Bapak Ibu anaknya SD ini dirutinkan nyapunya, bersih-bersihnya, ya, istiqomah. Nanti di SD itu nanti gurunya komen, ini kakak ini loh perhatian sama lingkungannya, dia bersih-bersih. Coba aja buktikan. Memang begitu ya Bunda. Anak-anak itu. Jadi rasa aman dulu di rumah dibentuk, pembiasaan di rumah dibentuk, nanti di luar mengikuti. Karena tingkat rasa aman di rumah sama di lingkungan berbeda. Nah, di lingkungan lebih pressure, jadi lebih banyak dilihat orang. Maka nanti muncul kesadarannya. Sehingga keluarga dan lingkungan ibarat tanah yang subur. Setiap orang lahir dengan potensi untuk berkembangnya masing-masing.
Nah, sama halnya dengan tanaman membutuhkan tempat, ya, tempat atau tanah yang subur untuk tumbuh, ya, matahari yang cukup, air yang cukup. Nah, maka rumah itu ibarat tanah bagi tanaman, ya, tanah bagi anak-anak tumbuh. Sehingga sebagaimana tanaman butuh matahari, cahaya, ya, butuh dengan air untuk tumbuh dengan maksimal, maka rumah itu juga harusnya memberikan kebutuhan anak, yaitu cinta, perhatian, dukungan. Orang tua juga memberikan disiplin, memberikan aturan, sehingga anak-anak itu lengkap, ya, stimulasi tumbuh kembangnya. Sebagaimana tumbuhan itu lengkap, ya, cahayanya, airnya, pupuknya, ya, Masya Allah. Nah, ini pentingnya rumah sebagai tempat pendidikan bagi anak. Nah, sementara bagi orang dewasa, keluarga adalah rumah. Bagi suami, pulang ke rumahnya itu adalah tempat aman. Nah, rumah bagi jiwa yang resah dan gundah. Jadi, bagi siapapun, bagi ayah, bagi ibu, bagi anak-anak, rumah itu adalah tempat pulang. Maka buatlah nyaman rumah itu, keluarga itu, Bapak Ibu. Tapi kalau rumah itu isinya konflik, bertengkar, ya, enggak kira suami itu nyaman pulang ke rumah. Dari tempat kerja itu sudah kepikiran, halah nanti konflik lagi sama istri. Halah ketemu lagi istri yang nggak bisa perhatian. Halah ini istri ini nggak bisa melayani suami. Halah istri ini kerjaannya ngomel marah-marah. Maka rumah jadi nggak aman buat suami. Sehingga di mana tempat amannya? Di warung kopi, di rumah temannya. Atau bahkan rasa amannya bergeser kepada wanita yang ada di tempat kerjanya. Karena mungkin selama ini wanita itu kalau ngobrol nyambung, sering mengapresiasi, wah Pak, bagus pekerjaannya, wah laporannya bagus Pak, terima kasih ya Pak ya. Penghargaan yang nggak didapatkan di rumah. Sehingga wajar laki-laki itu jarang pulang ke rumah kalau memang rumah itu tidak menjadi tempat aman. Begitupun istri, kalau rumah itu tidak aman, maka dia nggak betah di rumah. Stresnya semakin tinggi, semakin bertambahnya waktu, semakin beralihnya dari satu hari ke hari yang lain, maka stresnya semakin bertambah, maka muncullah yang namanya chronic strain, stres yang kronis, sehingga ibu itu seringkali mengalami disorientasi dalam pendidikan dan pengasuhan, sama anak kurang perhatian, sama anak mudah marah, sama suami tidak melayani dengan baik. Ini gara-gara chronic strain. Ya, jadi suami istri ini sebab akibat. Suami yang kurang perhatian bisa membuat istri nggak nyaman di rumah. Suami yang mudah marah membuat istri nggak nyaman dan stres di rumah. Maka dari itu, menurut jurnal penelitian yang ada di Indonesia, di negara Filipina, ya, di negara Asia Tenggara lah pada umumnya, ibu-ibu di Asia Tenggara adalah ibu-ibu yang tingkat stresnya paling tinggi daripada suami. Kenapa? Ya, ini karena banyak suami yang tidak bisa menghargai istrinya, komunikasinya buruk dengan istrinya, ya. Nah, istrinya di rumah terus, nggak bekerja, nggak dapat pandangan baru, nggak dapat lingkungan baru, nggak kumpul sama teman-temannya juga, stres. Sehingga harapan hidup wanita di Asia Tenggara itu lebih rendah dibandingkan harapan hidup laki-laki. Ya, maka pentingnya suami yang perhatian. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum khairukum li ahli. Ya, jadi sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarga. Khairukum khairukum li ahli. Wa ana khairukum li ahli. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa aku, kata Nabi, adalah orang yang paling baik kepada keluarga. Maka pentingnya menjadi pasangan yang saling menghargai, pasangan yang kompak. Karena ini sumber rasa aman. Suami istri kalau di rumah jadi nyaman, istri betah di rumah, ya. Nyaman di rumah karena tenang, nyaman, suaminya baik. Suami juga kalau di luar tuh pengennya pulang, pengen ketemu keluarganya, pengen ngumpul bareng, pengen pelukan, ya. Masya Allah. Rumah jadi obat. Sebagaimana anak juga yang kalau dia itu nanti jauh, dia punya masalah, dia cemas, dia juga buru-buru pengen pulang. Maka jangan kemudian menganggap anak yang pengennya pulang ketemu orang tua itu anaknya nggak mandiri. Seringkali anak di pondok, kemudian dijenguk, ya lalu anak bilang, Bunda, aku tuh pengen pulang, ayah, aku tuh pengen pulang. Itu bukan nggak mandiri, Bapak Ibu.
Ya memang dia merasa orang tuanya sumber rasa aman, dan mungkin di pondok dia nggak mendapatkan rasa aman gitu loh. Bukan masalah mandiri apa enggak. Jadi jangan dinilai ketika anak itu nelpon, "Bu, kapan ke sini?" Itu anak yang mbok-mbokan. Kan sering kali kita tuh anak yang sering nelpon kemudian, "Bu, kapan ke sini? Kapan jenguk Kakak?" Itu anak yang mbok-mbokan. Bapaknya bilang, "Alah, mbok-mbokan, terlalu dimanja." Bukan. Ya karena anak itu rasa amannya cuma bapak ibunya. Betapa banyak anak di pondok tuh stres, Pak. Sampai bunuh diri sebagian. Banyak kan anak ketahuan meninggal di pondok kan, yang ujung-ujungnya terlambat penanganannya. Sebagian ada yang mengalami skizofrenia, gila dia. Karena orang tuanya berpandangan, alah mbok-mbokan, udah jangan dijenguk. Kalau bisa 6 bulan ini nggak usah dijenguk. Ini orang tuanya yang salah, bermasalah dia. Kasihan anaknya. Anak itu semakin sering ketemu orang tua, semakin sehat. Jangan kebolak-balik. Semakin jarang ketemu, semakin mandiri. Ini dari mana teorinya? Semakin ketemu, semakin sehat. Karena bertemu orang tua bukan tanda dia nggak mandiri. Justru kalau bertemu orang tua, dia rilis tekanannya. Dia rilis pikiran-pikiran bermasalahnya, overthinkingnya. Nanti ketika habis ketemu, dia siap lagi menghadapi dunia. Sama seperti suami yang punya banyak masalah, pulang ke rumah ketemu istrinya, tenang, melayani istrinya, ya istrinya juga baik, ya, istrinya perhatian. Maka setelah sama istrinya, setelah sama anak-anaknya, dia siap kembali bekerja. Namanya charging. HP aja butuh dicas kok. Memangnya kalau HP lowbat, HP-nya nggak mandiri namanya. Kan aneh itu cara berpikirnya. Memangnya kalau HP itu baterainya habis, HP ini harus ganti. Nggak mandiri HP-nya. Kan kocak kalau kayak gitu cara berpikirnya Bapak Ibu. Maka anak yang ketika dia kangen sama orang tua, dia mau charging. Bukan dia embok-embokan, bukan dia manja. Beda cerita manja sama orang itu butuh charging. Enggak sama. Kalau anak manja ya berarti Bapak Ibu salah mendidiknya. Tapi kalau Bapak Ibu dianggap sebagai figur rasa aman, ya berarti bagus gitu loh. Nah itu hal yang berbeda. Anak itu kalau dia kangen orang tua, dia mau charging. Masalahnya mau diurai. Karena nggak semua orang bisa problem solving mandiri kalau di usia-usia masih awal, SMP, SMA, dia butuh bantuan. Itu anak tetangga, malah dia nggak begitu respect ketemu orang tuanya, malah bilang, "Bapak Ibu kesini setahun sekali aja." Ya berarti dia emang nggak aman sama orang tuanya. Tapi dia masalahnya diselesaikan sendiri belum tentu. Siapa tahu dipendam masalahnya, nanti numpuk meledak, gila itu orang. Kan begitu. Banyak yang begitu. Jadi Bapak Ibu, jadilah orang tua yang aman bagi anak-anaknya. Semakin sering anak itu kangen sama kita, semakin bagus. Ini Masya Allah nikmat yang besar. Karena fitrahnya anak itu yaitu dia rindu sama orang tuanya. Dia pengennya dekat sama orang tua. Dia pengennya bersama orang tua. Ya, ini fitrahnya anak-anak. Makanya kalau ada anak fitrahnya menjauh dari orang tua, ya bermasalah orang tuanya. Baik ya. Maka kami sering beberapa hari yang lalu juga kami punya pasien seperti itu. Anaknya bahkan kalau bisa orang tuanya nggak usah jenguk. Kenapa? Malas ketemu orang tua. Ada banyak yang begitu. Baik ya, maka ayah bunda yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini renungan buat kita. Sudahkah kita menjadi pasangan yang saling memberikan rasa aman? Sudahkah kita menjadi pasangan yang saling menyejukkan hati? Litaskunu ilaiha. Ya. Yang litaskunu ilaiha itu perlu diusahakan. Turunnya sakinah itu perlu diusahakan. Bukan udah menikah pasti Allah turunkan sakinah. Ya pasti, tapi kan kita perlu menempuh sebab, ikhtiar. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya Allah nggak akan merubah kita kalau kita nggak mau berusaha. Maka jadilah pasangan yang saling mendukung, suami istri yang saling mendukung, ya. Kemudian baru anak-anak. Baru ke anak-anak. Jadi kalau bapak ibunya akur, bapak ibunya romantis, anak-anak terdampak. Anak-anak jadi nyaman, anak-anak merasa aman, anak-anak muncul percaya dirinya, anak-anak muncul kecerdasan moralnya. Karena apa? Ya orang tuanya hangat dua-duanya. Masya Allah. Jadi ketika anak nanti di luar ada bullying, menerima bullying, dia pulang. Bu, aku tadi dibully temanku, cerita dia. Ini anak yang sehat.
Jadi bukan berarti kalau anak dibully itu dia nggak pernah cerita, dia hadapin sendiri itu hebat. Enggak. Namanya anak-anak itu hebat itu kalau dia cerita, dia sharing. Bukan dihadapin sendiri. Itu sama sekali nggak hebat kalau ngadepin sendiri. Bagi anak-anak loh ya. Itu dia ya Bunda. Jadi kalau ada anak dibully, dia cerita. Itu baru anak hebat. Tapi kalau anak ngadepin sendiri, ya nggak hebat. Bagaimana dia mau ngadepin sendiri? Kemampuannya aja nggak bisa. Bisa jadi salah malah ngadepinnya. Dia butuh mentor usia itu. Normalnya butuh mentor. Inilah pentingnya belajar ilmu bahwa ya kemandirian itu ada standar tolak ukur penilaiannya, bukan kira-kira kita. Jadi justru orang tua tuh harusnya curiga, anaknya kok anteng-anteng aja, kok diam-diam aja. Jangan-jangan dia repressing, menekan masalahnya. Dan Bapak Ibu, pola repress adalah pola pertahanan diri yang paling buruk, menekan ke dalam dirinya. Apa-apa ditekan, apa-apa ditekan. Kenapa? Karena diri manusia itu punya kapasitas yang terbatas. Suatu saat dia nggak mampu menampung kapasitas itu, ya jeglek, game over dia. Maka banyak sekali pasien-pasien kita di rumah sakit jiwa itu, ya dulu senior-senior kita ya, psikolog senior ya, guru-guru kita dari apa namanya psikiater ya mengatakan, Ki, itu pasien-pasien di rumah sakit jiwa itu kebanyakannya pola mekanisme pertahanan dirinya adalah repressing. Dan ini bukan hanya perkataan expertise, tapi ini perkataan juga dosen-dosen di kuliah berdasarkan teori dan ilmu pengetahuan bahwa banyaknya pasien-pasien skizofrenia itu pola mekanisme pertahanan dirinya adalah repressing. Pasien-pasien depresi itu banyak mekanisme pertahanan dirinya repressing. Makanya repressing ini membuat orang itu nanti harga dirinya rusak, rendah harga diri. Jadi siapa yang bilang anak anteng-anteng itu bagus. Makanya kami suka suka mengingatkan pada orang tua, Pak, kalau Bapak Ibu punya anak banyak, evaluasi. Anak yang selalu anteng itu justru bahaya. Kenapa? Kita nggak pernah tahu kondisinya bagaimana. Sementara anak yang ekspresif, kita tenang aja, karena begitulah dia sebenarnya. Nah, maka Bapak Ibu, bukan berarti anak yang anteng baik-baik saja itu aman-aman saja. Sekitar 2 tahun yang lalu, ada kejadian heboh di Yogyakarta, seorang mahasiswi bunuh diri di salah satu perguruan tinggi ternama ya. Ya dia bunuh diri. Yang bikin shock adalah ibunya. Ibunya merasa selama ini anak itu diam, nggak ada masalah. Di rumah ya anteng-anteng saja. Memang betul mereka kurang komunikasi. Tapi dia melihat anaknya itu apa sekolah di SMP SMA-nya nggak ada masalah. Nilainya bagus-bagus saja. Makanya ibunya shock sekali. Kok bisa anaknya bunuh diri? Padahal baru semester 3. Itu terjadi dan kasus seperti ini di Jogja sering di kampus-kampus yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa yang diam itu belum tentu aman. Maka ya Bunda yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rumah menjadi tempat yang aman untuk orang-orang pulang. Suami pulang, istri di rumah, ya, anak pulang. Ini menjadi tempat yang aman. Maka jadilah orang yang baik di rumah. Baik ya, karena kebutuhan manusia dewasa yaitu di usia 20 sampai dengan 39 tahun adalah intimacy atau 18 sampai 39 tahun adalah intimacy, yaitu punya hubungan yang lekat, punya hubungan yang aman. Nah, sehingga dalam sebuah hadis yang sahih Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hijat lahu dunya." Maka barang siapa yang mendapatkan rasa aman, aminan fi sirbihi, mendapatkan rasa aman di rumahnya. Rasa aman kan? Tuh lihat, rasa aman di rumahnya. Aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, ya, badannya sehat. Indahu qutu yaumihi faka'annama hijat lahu dunia. Ya, makanannya cukup untuk hari itu, maka seolah-olah dunia terhimpun, terkumpul untuk dirinya. Maka 3 indikator rasa aman, badannya sehat, makanannya cukup, ini manusia paling bahagia sudah. Nah, maka rasa aman ini didapatkan karena ya keluarganya baik. Hubungannya baik sama keluarga. Hubungannya baik sama Robnya, sama Allah. Hubungannya baik sama lingkungannya. Maka itulah rasa aman. Sehingga penting yang membangun rasa aman. Maka ya bunda yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut. Ketika keluarga itu bermasalah, maka nanti masalahnya di konsep diri. Yang pertama konsep diri mesti. Konsep dirinya rendah.
Dan ini yang memicu anak harga dirinya rendah, mudah stres, mudah depresi. Sama suami atau istri jadi mudah stres, mudah depresi. Ya gara-gara konsep dirinya rendah, rusak. Banyak seorang istri, anak perempuan yang dididik sama orang tuanya penuh cinta. Ya, dulunya dia percaya diri, dulunya hebat, dulunya bagus ya. Tapi ketika menikah dengan suami yang salah gitu ya, perempuan itu jadi rendah diri, jadi down mentalnya, itu banyak yang begitu, Pak. Ya, banyak kasusnya. Sehingga banyak kasus ibu-ibu di Indonesia menyakiti anaknya, membunuh anaknya, bunuh diri bareng anaknya. Itu tidak sedikit kasus seperti itu karena rusak konsep diri seorang wanita. Ya. Dan laki-laki juga sama, banyak yang rusak konsep dirinya karena mungkin nggak mendapatkan perlakuan yang baik dari keluarganya ataupun dari istrinya. Maka angka bunuh diri itu paling tinggi sejak penelitian tentang bunuh diri di tahun 1980-an sampai hari ini ya 70% ya korban bunuh diri itu laki-laki. Jadi perempuan itu tidak lebih banyak bunuh diri dibandingkan laki-laki. Jadi laki-laki ini kasihan ya. Nah, jadi butuh perhatian, butuh dukungan ya, terutama ketika dalam pendidikan dan pengasuhan sejak kecil. Nah, sumbernya ketika pengasuhan. Kenapa laki-laki banyak bunuh diri itu sumbernya pengasuhan yang tidak tepat. Kemudian kecemasan. Anak-anak mengalami kecemasan. Konsep kecemasan diturunkan dari pola interaksi keluarganya. Jadi Bapak Ibu ya, orang-orang yang bermasalah keluarganya, misalnya divorce ya, bercerai ya, ini anak-anak punya gangguan atau masalah kecemasan. Yang ketiga, orientasi seksual. Ya, tidak hadirnya orang tua, ya, pendidikan yang tidak tepat, maka anak bisa bermasalah orientasi seksualnya. Karena bermasalah kebutuhan rasa aman dan kebutuhan cintanya. Ya, safety needs dan love needs-nya bermasalah. Kemudian yang keempat, orientasi kesehatan mentalnya bermasalah juga ya. Jadi punya masalah-masalah kesehatan mental, bipolar, NPD, ya macam-macam. Ya. Nah, kemudian nanti anak itu kalau besar ya bisa menjadi pelaku KDRT, perselingkuhan, ya, bahkan sampai pembunuhan karena punya unfinished business di masa anak. Nah ini ayah bunda rahimani wa rahimakumullah, gambaran kalau keluarga itu bermasalah. Maka pentingnya orang tua yang baik, orang tua yang mawas diri, mau belajar, orang tua yang sama-sama memperbaiki ibadah kepada Allah, ya. Orang tua yang memperbaiki hubungan, orang tua yang mendidik anaknya, maka ini keutamaan. Ya, ini sebagaimana hadis ya, riwayat Tirmidzi ya, bahwa khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Jadi pentingnya menjadi orang yang baik sama keluarganya. Ya, kemudian ayah bunda yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendidikan anak itu berbasis ilmu. Nah, banyak ilmunya tentunya dari ustadz-ustadz kita sudah kita mungkin belajar atau mungkin nanti bisa dipelajari kaidah-kaidah pendidikan dalam Islam, dalam kitab-kitab Tarbiyatul Aulad ya. Nah, kalau dalam psikologi, pendidikan anak itu berbasis dengan tumbuh kembang. Ini juga sama dalam beberapa kitab Tarbiyatul Aulad ya, semisal kitab yang ditulis oleh Syekh Ahmad Nasir At-Tayyar ya. Ya, judulnya Kaifa Turabi Abna'aka, gimana ya mendidik anak-anakmu itu ya. Ya. Nah, itu dalam kitab itu sama beliau Syekh Ahmad Nasir At-Tayyar itu menjelaskan tahapan-tahapan perkembangan anak. Nah, sama kok ya. Dan KYG sudah melihat ya sama gitu. Jadi ya intinya ya ini ya. Anak-anak kita ini punya tahapan perkembangan dan tahapan perkembangan ini harusnya dipelajari orang tua dalam rangka menjadi pendidik yang baik. Ya, misalnya di umur 0 sampai dengan 18 bulan ada masa trust dan mistrust ya, atau versus mistrust. Atau percaya versus rasa tidak percaya. Nah, kalau Kak Yogi ditanya, Kak Yogi, kenapa ya ada anak-anak yang malunya berlebih, mudah insecure? Jawabannya dari sini. Ketika di masa bayi, anak-anak tidak mendapatkan pendidikan yang baik, perhatian yang baik, mungkin malah ibunya mengalami baby blues ya. Sehingga anak-anak itu tidak mengembangkan rasa aman pertamanya. Nah, nanti ini berdampak pada kemampuan adaptasi dia di usia-usia berikutnya. Nah, ini juga nanti yang menentukan apakah anak itu perkembangannya jadi baik atau enggak. Maka solusinya pendidikan di usia ini harusnya full respon, responsif, ya, penuh perhatian. Anak jangan dibiarkan nangis terlalu lama, ya. Kalau nangis itu sebisa mungkin tidak lebih dari 15 menit. Nah, karena menurut penelitian di bidang neurologi,
Anak bayi itu kalau nangis lebih 5 menit lalu ulang. Nah, nangis begitu, ini kan menghambat tumbuh neuronnya. Nah, jadi bisa jadi anaknya mengalami dia jenal development, jadi terlambat perkembangannya dan sebagainya. Nah, hati-hati Bapak Ibu, ada kalau lagi capek anak dibiarkan nangis lama-lama. Kalau bisa cepat direspon ya. Nah, ini pentingnya Pak respon, ngajak main ya. Ya, bisa. Baik, sepertinya terputus sinyal dari Kak Yogi. Abah dan Umahat, kami mohon untuk dapat menghubungi beliau terlebih dahulu agar dapat bergabung ke dalam Zoom kembali. Insya Allah nanti akan ada sesi tanya jawab Abah dan Umahat bersama Kak Yogi. Alhamdulillah, Kak Yogi telah kembali. Sepertinya Ya, koneksi ya Kak apa Yogi. Ustaz? Labas insya Allah. Qadarullah saat ini sinyalnya Ustaz ya bermasalah nih Afwan ya Ustaz ya. Labas insya Allah. Ini Baik. kita lanjut sedikit lagi Ustaz ya, sedikit Nah, saja. Nanti nah, habis itu kita diskusi Ustaz. Syukron Ustaz. Afwan Kak Yogi. Ya, kita lanjutkan. Ayah dan Bunda, mohon maaf sekali lagi atas ketidaknyamanannya ini. Aduh, tadi sinyalnya hilang ya, paketannya habis ini ya Bunda ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, kemudian di fase perkembangan yang kedua. Nah, ini kita bahasnya singkat-singkat, mohon izin ayah Bunda ya. Karena ada pembahasan yang mendalam nih ya di fase-fase itu. Jadi satu fase itu pembahasannya bisa bahkan satu atau dua pertemuan ya di setiap satu fasenya. Jadi memang apa namanya ini pembahasannya bagus kalau mendalam. Nah, kita bahas singkat-singkat saja ya. Baik, di fase kedua ada autonomi, same and doubt gitu ya. Jadi anak-anak itu ketika distimulasi dengan baik di fase ini, anak-anak akan mandiri di usia 2 tahunan ke atas ya. Ya, ini di fase 18 bulan sampai 3 tahun. Anak-anak mudah lari ya, mudah manjat. Nah, itu jangan selalu dimarah, tapi diberikan ruang, diberikan batasan saja ya. Nggak boleh lari-lari kalau ada tamu, nggak boleh lari-lari di rumahnya orang, nggak boleh lari-lari kalau sudah malam. Ya, itu kasih batasan saja. Tapi dikasih kesempatan, ditemenin dia manjatnya, ya larinya. Ini mengembangkan autonominya. Ya, otonomi ini adalah dasar-dasar anak nanti inisiatif, dasar-dasar anak mandiri itu dari sini dulu ketika simulasi motoriknya tuntas. Nah, itu maksudnya ya. Tapi kalau di sini anak banyak dimarah ya, banyak disuruh diam. Diam tuh, Dek. Gerak terus. Ya, diam, Dek. Ya, nggak bisa diam jadi anak. Nah, misalnya gitu. Maka anak-anak akan mengembangkan shame ya, malu ya. Kemudian doubt ya, anak ragu-ragu sehingga dampaknya apa? Dampaknya nanti kalau besar anak itu kalau ayo Abdullah maju ke depan, nah, nggak mau dia malu, ragu-ragu ya, pencemas. Nah, ini sumbernya dari sini. Anak-anak nggak pernah disimulasi dengan ideal. Nah, kemudian
Di fase ketiga ada fase namanya inisiatif versus guilty ya. Nah, ini di usia 3 sampai 6 tahun biasanya Bapak Ibu Ayah Bunda. Anak-anak di fase ini mengembangkan inisiatifnya, mulai banyak bertanya, mulai dia suka mengembangkan permainan, eksperimen, eksplorasi lingkungan lebih luas. Ini mengembangkan inisiatifnya. Nah, tapi sebagian orang tua risih, "Alah, nanya terus gitu, udahlah jangan nanya terus, berisik." Misalnya gitu ya. Nanti gantian itu. Ketika nanti anaknya apa SD gitu ya. Loh, Kak, kenapa ini nilai matematikanya kok dapat 5? Alah, nanya terus. Gantian nanti ya. Nah, sama kalau orang tuanya menjawab dengan ideal, kenapa apa namanya anaknya nanya misalnya, kenapa ya ya Bu gitu ya, kok itu apa burung itu kok terbang ya, ya takdir. Nanti sama itu, kenapa nilai di sekolah kok 5? Takdir Pak. Nah, sama gitu ya, tergantung orang tua nih di sini. Ya, kalau dulu orang tuanya rajin dengerin anak ya, sabar ya, menjawab pertanyaan anak, anak terpuaskan pertanyaannya, anak tuntas ya didengarkan, maka anak-anak nanti akan belajar dari orang tuanya. Ketika dia SD, orang tuanya bertanya, maka dia jawab dengan sungguh-sungguh, sebagaimana dulu orang tuanya juga menjawab mereka dengan sungguh-sungguh. Ya, ketika ada masalah, mereka cerita sama orang tua karena ya dari dulu orang tuanya sabar dengerin mereka. Jadi dia trust, percaya sama orang tuanya. Kalau apa-apa ya cerita. Toh dari kecil juga mereka begitu. Dihargai ceritanya. Makanya banyak anak yang nggak suka cerita sama orang tua ya karena mungkin dari kecil nggak dihargai dia cerita. Terus kemudian kalau banyak orang tua yang cerita nasihat, anak malas denger, anak malah bantah, malah marah gitu ya. Bisa jadi karena juga dari kecil mereka nggak pernah diajak untuk didengarkan, diajak untuk cerita. Wong dulu aja waktu kecil nggak mau dengerin aku, sekarang ngapain saya dengerin mereka kan gitu anak-anak. Nah begitu. Jadi pentingnya di fase ini fase krusial. Para ahli mengatakan ini fase yang paling krusial dari fase yang kedua dan yang apa namanya di antara yang kedua sama yang keempat. Ini fase yang paling krusial karena pembentukan mental yang cukup panjang. Ini 3 tahun sendiri. Maka eksplorasi ini menjadi penentu nanti anaknya jadi apa namanya pencemas, ya guilt itu merasa bersalah ya. Anaknya jadi rendah diri. Nah rendah diri munculnya awalnya dari sini. Nanti diperkuat di fase berikutnya. Kenapa anak bisa rendah diri? Satu, karena kurang didukung, karena sering dimarah, karena anak justru jarang ditemenin, karena anak jarang diajak ngobrol. Nah ini fase inisiatifnya jadi nggak berkembang sehingga berkembang guilty-nya. Nah fase yang berikutnya yang keempat ada fase yang namanya fase industry versus inferiority. Ini fase ini adalah fase di mana anak-anak sudah masuk SD 6 tahun ke atas. Nah, anak-anak ya dalam Islam ada istilah mumayyiz ya. Nah, ini fase ini anak-anak ini mengembangkan kemampuan-kemampuan dirinya, mengembangkan potensi dirinya, minat bakatnya ya. Dia punya keterampilan dan yang paling penting jangan lupa di sini harus sudah mandiri juga, diajari kemandirian. Bahkan kemandirian itu dari umur 2 tahun tadi kan autonomi. Nah, nanti puncaknya di sini. Dia mengerjakan banyak tugas rumah ya. Nah, industri dia. Nah, ini tugas perkembangan soalnya industri itu. Jadi nyuci baju, bersih rumah itu bukan pekerjaan orang miskin, tapi tugas perkembangan manusia siapapun dia. Nah, kalau ini nggak dilakukan, ya maka muncul inferiority. Nah, oke nggak nyuci baju, nggak ini, tapi ada gantinya apa? Kerjaan yang lain, Pak Bu ya, yang melatih kemandiriannya. Boleh. Ya, tugas domestik itu hanya hanya ini ya, bentuk-bentuk tugas yang mudah kita kerjakan di rumah. Daripada kita mikir tugas apa lagi ya, dia bantu Pak RT, nah, kan repot ini bantu Pak RT gitu kan. Ya di rumah paling mudah. Bisa kok diganti dengan yang lain. Tapi yang lainnya apa? Kita kan harus kreatif. Sementara kalau nggak mau mikir susah ya tugas rumah gitu loh. Membentuk industri anak. Nah, industri ini kan ada tugas kemandirian umum sama kemandirian khusus. Kemandirian khusus ya dia belajar renang, dia belajar memanah, dia belajar apa misalnya naik kuda, dia belajar sepak bola, dia belajar desain, dia belajar coding, ya boleh belajar bahasa. Nah, itu industri. Nah, nanti kalau itu nggak dikembangkan, anak nggak punya pengalaman, nggak punya apa keterampilan,
nggak punya kemandirian, maka mesti anaknya inferior. Apa itu inferior? Rendah diri, konsep dirinya berantakan. Inilah awal mula anak itu jadi gampang stres, jadi agresif. Makanya kalau kita lihat anak SD kok semakin bertambahnya kelas, bertambahnya usia kok malah semakin agresif, itu bukti anaknya stres, Bu. Anaknya inferior. Nah, jadi pendidikan anak itu nggak cuma dididik secara kognitif saja, diajari pengetahuan, matematika, bahasa, bahasa Indonesia ya, misalnya diajari hafalan Quran saja, enggak. Stimulasinya ya harus sesuai dengan tumbuh kembang juga, diajari dia kegiatan fisiknya. Jadi bukan berarti Bapak Ibu yang anaknya hafalannya banyak, terus kemudian anaknya pasti bagus, ya belum tentu. Banyak masalah juga. Bukan berarti hafalannya yang jelek, hafalannya bermasalah. Bukan, hafalan itu bagus. Tapi bukan itu saja simulasi anak. Nah, jadi penting apa general stimulation ya. Jadi mensimulasi beragam kepada anak sesuai tumbuh kembangnya. Nah, jadi kebanyakan orang tua sekarang kan orang tua milenials ya, orang tua Gen Z, yang penting anaknya agamanya bagus, yang penting anaknya hafalannya banyak. Tapi lupa mensimulasi motoriknya, mensimulasi sosialnya, mensimulasi emosionalnya. Akhirnya apa? Hafalannya banyak, tapi suka bohong. Ya, hafalannya banyak, tapi sama orang tua adabnya buruk. Banyak tuh kayak gitu, banyak kasus begitu. Oh, kak ini masih kecil. Enggak kok, yang besar banyak. Kami sering dapat laporan dari pondok-pondok juga. Banyak konseling juga anak-anak pondok. Yang bahkan dia hafalan Qurannya udah bersanad. Bahkan kami ketika apa namanya sampai dengan di tahun 2021 ya, itu kan tahun 2022, 2023 izin praktek klinikal kami habis. Itu sebelum itu kami banyak menangani kasus-kasus yang melibatkan banyak mahasiswa. Dan di antara mahasiswa itu di antaranya penghafal Al-Qur'an. Apa kasus pelecehan seksual? Apa kasus dia punya orientasi seks menyimpang? Apa kasusnya dia manipulatif, playing victim, penipu ya? Apa? Oh, banyak kasusnya. Jadi pendidikan anak itu harus ideal. Adabnya, akhlaknya dibentuk, bukan hanya ngafalin Quran toh. Ngafalin Quran itu penting, Masya Allah. Tapi jangan sampai yang lainnya diabaikan. Ya, sehingga ini mencerminkan akhlak penghafal Al-Quran. Ya, diajari akhlaknya juga, dididik emosionalnya, dididik moralnya, dididik kognitifnya, dididik motoriknya, dididik sosialnya, ya, sehingga anak itu lengkap, Masya Allah bagus nanti. Maka ini pentingnya mendidik anak itu jangan setengah-setengah. Tapi kalau bisa sesuai dengan tahapan tumbuh kembangnya apa yang dia butuhkan. Nah, itu dia. Kalau sudah masuk remaja, nanti 12 tahun ke atas, ada namanya identity. Jadi mengembangkan identitasnya. Nah, ini pembahasan lebih lanjut ya kalau remaja, karena pembahasannya luas sekali dan butuh fokus ya kalau pembahasan remaja. Semoga Allah mudahkan ayah bunda yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ini pembahasan kita yang pertama ya di awal ini tentang pentingnya pendidikan orang tua terhadap anak-anaknya. Dan sebelum mendidik anak, pastikan kita mendidik diri sendiri. Menjadi orang tua yang sabar, ya. Sabarnya berlapis-lapis. Orang tua yang mau belajar dan orang tua yang mau istiqomah dalam mendidik anaknya penuh cinta dan juga disiplin aturan. Semoga Allah mudahkan. Kita kembalikan kepada Ustadz. Nah, silakan Ustadz, kalau ada sesi berikutnya, monggo Ustadz Fikri. Abah dan Umahat sekalian, eh, insya Allah sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab bersama Kak Yogi ya. Jadi bagi Abah dan Umahat yang ingin bertanya dapat bertanya secara langsung dengan menyalakan mikrofon dan juga kameranya ataupun mikrofonnya saja, atau dapat bertanya melalui kolom komentar ya. Oke, khairan insya Allah ada yang mengangkat tangannya. Tafadhol kepada Ibu Mutmainnah untuk langsung bertanya kepada Kak Yogi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Jazakumullah khairan untuk kesempatannya Kak dan Ustadz.
Assalamualaikum. Saya ingin menanyakan tentang anak saya yang perempuan usia 6 tahun, sekarang sekolah di TKB. Dari Maaf, sekolah 9 di mana? Suaranya di putus-putus, Bu. TKB, Kak. Oh, TKB. Nggih. Silakan, Bu. Ini saya ini apa? Baru pertama kali dia sekolah, artinya dia langsung ke kelas B karena usianya. Dan pertimbangan kami juga mungkin di TK cukup 1 tahun. Dari 9 poin generasi berkualitas yang disebutkan tadi itu, saya melihat anak saya ini ada masalah di poin kemampuan sosialnya, sehingga secara tidak langsung mempengaruhi poin percaya diri. Di awal-awal sekolah itu baik-baik saja, tapi sekitar di pekan ketiga dia mulai kayak bertanya-tanya dan sekalian mengeluh gitu, kenapa harus sekolah? Saya bilang, kamu butuh bermain, kamu punya apa? Kamu punya teman bermain karena selama ini di rumah cuman ada saya dan kakak-kakaknya. Jadi dia tipe orang yang tidak apa ya, kalau ada teman alhamdulillah, kalau tidak ada ya dia tidak masalah gitu. Iya. Waktu saya jawab itu dia bilang kan ada Umi untuk teman main gitu. Di satu sisi saya senang karena mungkin dia merasa bahwa saya bisa jadi teman mainnya, tapi di sisi lain saya khawatir dia tidak bisa bersosialisasi dengan orang lain. Nah, ketika di sekolah ini, ketika dia mengeluh seperti itu, ternyata ada masalah di sekolahnya dengan salah seorang temannya. Dari ceritanya, sepertinya temannya ini lebih dominan, laki-laki. Dia suka, katanya temannya ini suka bicara ketika ustazanya lagi menjelaskan. Nah, saat di kelas itu dia tidak punya keberanian untuk kayak menegur temannya untuk diam dulu. Tapi di rumah dia cerita dan dia bilang saya tidak mau ke sekolah karena ada ini. Dia selalu ribut lah gitu. Kemudian waktu penerimaan rapor kemarin, PR-nya memang dari ustazanya di sini. Karena kadang kalau misalnya dikasih tugas, dia kadang diam saja. Ternyata dia kadang tidak paham tugasnya apa, tapi dia tidak berani bertanya gitu loh. Di sini masalahnya sebenarnya apa dan bagaimana sebaiknya kita menyikapinya. Jazakumullah khairan. Wa jazakillah khairan. Semoga Allah mudahkan untuk menjawabnya. Terima kasih, Bunda. Nah, ini mohon izin ya, Ustadz, untuk menjawabnya, Ustadz. Ya, tafadhol Kak Yogi. Ini inilah anehnya psikolog tuh begini, Ustadz. Anehnya masalahnya itu jauh ya, kita nggak tahu kondisinya. Tapi tanya apa yang sebenarnya terjadi. Subhanallah ya, luar biasa. Iya, karena kayak gini tidak ini ya, belum observasi sekolahnya, bagaimana kurikulumnya, bagaimana cara mendidik gurunya, bagaimana lingkungan teman-temannya, bagaimana juga tugas-tugas tadi yang diberikan seperti apa. Lagi berusaha untuk memahami kondisi umumnya. Yang pertama, Bunda, anak-anak itu kalau di usia di bawah 6 tahun atau di bawah 7 tahun deh. Ini di antara faidah kenapa pentingnya anak itu sekolah sesuai usianya. Pentingnya anak sekolah sesuai usianya. Jadi bukan karena para ahli perkembangan itu menetapkan usia standar sekolah itu karena alah nanti biar orang tua biayanya double-double. Nanti biar orang tua itu apa namanya istilahnya ada kepentingan ekonomi lah gitu. Padahal tidak. Sekolah sesuai usia itu berkaitan dengan kematangan emosi dan kematangan sosial. Jadi ini bagi Bapak Ibu nasihat umum buat Kak Yogi, buat Bapak Ibu sekalian, menyekolahkan anak itu sudah deh ikuti aturan sesuai usia. Kita nggak lagi berlomba-lomba sama siapa-siapa. Anak tetangga kita mau 3 tahun udah SD nggak apa-apa. Jangan insecure. Kadang-kadang kita insecure, anak tetangga udah sekolah. Padahal umurnya di bawah anak kita. Dia kelas 1. Oh, nanti anak kita ketinggalan. Enggak ketinggalan. Kenapa harus merasa ketinggalan?
Kalau kita sesuai aturan. Kan kita ini kadang insecure sendiri, jujur saja lah. Anaknya 6 tahun udah pengen di SD kan. Ngapain sih, Pak, Bu? Ngapain? Apa yang lagi lomba-lomba tentang apa ini? Pengen nanti bangga anaknya umur 18 tahun udah selesai S3-nya gitu. Karena sekolah dari kecil di usia awal gitu. Masuk akselerasi, nanti umur 20 tahun gelarnya S3. Pertanyaannya, apakah itu bagus? Kalau itu bagus, lantas kenapa Indonesia menghapus program akselerasinya? Nah, bisa dijawab sendiri. Bisa cari artikelnya. Kenapa Indonesia menghapus program akselerasi? Nah, ternyata banyak anak-anak akselerasi yang bermasalah. Walaupun ada juga yang baik, tapi banyaknya bermasalah. Salah satunya itu pertimbangannya. Ada pertimbangan yang lain memang iya. Nah, sehingga Bapak Ibu menyekolahkan anak sesuai usia itu baik untuk anak, baik untuk orang tua, baik untuk gurunya. Kebaikan itu untuk kita, bukan untuk ahli perkembangan, untuk orang yang belajar apa di bidang pendidikan, nanti manfaat ekonomi buat mereka. Enggak ada, ngapain kita. Aturan itu dibuat karena hasil riset, penelitian, hasil ilmiah. Jadi sabar, nggak apa-apa. Anaknya nggak harus sekolah dini. Ya kecuali emang orang tuanya sekolah itu alasannya karena sibuk, ya beda cerita. Kalau aduh di rumah banyak anak nih, mending kakaknya sekolah biar mengurangi beban. Nah itu beda cerita. Aduh saya kerja dua-duanya suami istri nih. Anak kasihan ini, sekolahin aja. Itu beda cerita nanti. Tapi kalau kita bisa mengasuh anak di rumah, maka bersamai kita lah anak itu. Sampai nanti usianya siap sekolah. Ini pandangan umum, sehingga Bapak Ibu, banyak anak-anak bermasalah secara sosial, secara emosional, masih sering tantrum, sering mukul temannya. Seperti tadi yang Bunda bilang, ada anak laki-laki di kelasnya yang kemudian nggak bisa diem gitu ya. Nah ini gara-gara ya banyak masalah-masalah yang belum tuntas dari orang tuanya, tapi anaknya sudah keburu-buru dimasukkan ke lembaga pendidikan sosial. Ini masalah. Nah, begitu. Jadi pentingnya mendidik anak itu sesuai tahapan usia. Insya Allah kok. Ini tahapan usia itu bukan kira-kira, bukan ilmu titen, bukan ilmu weton, bukan. Itu dari riset yang panjang Bapak Ibu. Dari tahun 1900-an itu risetnya sudah. Panjang sekali. Ya kalau kita mau bantah ya riset lagi, minimal 100 tahun lah risetnya. Ya, ya iya kan. Jadi penting kita itu untuk memahami bagaimana ilmu pengetahuan itu memberikan dampak besar pada manusia. Nah, jadi ikuti saja ilmu pengetahuannya selama nggak bertentangan dengan syariat. Begitu. Nah, maka ayah bunda sebisa mungkin itu kaidahnya. Terus yang kedua, nah ini mulai ke kasus ya, ke kasus yang bunda tanyakan tadi. Bagaimana ya Kak Yogi, anak-anak apa anak kita jadi nggak mau sekolah. Nah, tadi dampak dari sekolah terlalu dini atau mungkin dampak dari ketidakmampuan adaptasi anak atau mungkin juga dampak konflik lingkungan ini menyebabkan anak nggak mau sekolah. Yang keempat adalah lagi dampaknya apa? Dampak dari stres akademis ya. Anak itu nggak siap belajar tapi disuruh belajar. Nah, jadi ada empat paling tidak. Yang pertama, anak itu usianya belum siap, sehingga kemampuan-kemampuannya belum banyak berkembang. Ini jangan disekolahkan dulu. Kalau enggak nanti malah trauma dia dengan sekolah. Jadi nggak semangat sekolah. Nah, itu pertimbangan yang penting. Kemudian masalah berikutnya adalah anak itu apa namanya belum matang ya secara emosional, secara sosial meskipun usianya masuk misalnya. Nah, perlu dimatangkan dulu stimulasinya biar anak itu nanti nggak sulit untuk adaptasi di sekolah. Yang ketiga, stres akibat konflik pertemanan. Ada temannya yang destruktif di sekolah. Nah, ini juga bahaya buat anak-anak kita. Maka kami selalu tegas pada anak-anak yang destruktif kalau di sekolah. Ini mending dikeluarkan aja kalau memang nggak bisa berubah. Karena mengganggu anak-anak yang lainnya. Kasihan. Itu penting. Ya, kalau gurunya udah nggak mampu didik, angkat tangan, ya mending dikeluarkan. Kecuali gurunya merasa, saya mampu, beri saya waktu, sekian bulan. Nah, beda cerita. Nah, kemudian yang keempat, ya tentunya stres akademis. Anak-anak itu belum siap belajar, fokusnya, ya penalarannya, sehingga jadi stres.
Itu di antara penyebabnya. Sehingga nanti mungkin penyebabnya dari Bunda tadi, anak-anak Ananda itu nggak nyaman sama temannya ya, bisa jadi. Dan kami sering kok menghadapi kasus yang seperti ini ya, anak-anak nggak mau sekolah ya dari 4 alasan tadi banyaknya. Ada alasan lain tapi nggak begitu banyak. Yang empat tadi itu paling banyak. Sehingga Bapak Ibu untuk menghadapi kasus seperti tadi, Ananda itu dipastikan Bunda kurikulum pengajaran di sekolahnya gimana. Untuk anak di bawah 6 tahun, stimulasi ideal tumbuh kembang dan pendidikan mereka itu adalah fun. Fun itu banyak bahagianya, Bu. Tapi kalau sekolah itu justru banyak anak disuruh diam, duduk tenang, nah itu nggak bahagia buat mereka. Kami ulangi, nggih. Anak itu di bawah 6 tahun, pendidikan itu fun. Fun learning, Pak, Bu. Jadi anak nggak dipaksa. Memang belum masanya kok. Belum masanya dia. Belum masanya dia menghafal 30 juz itu belum masanya. Kalau ada Musa yang bisa menghafal itu, ya itu Musa. Bapak ibunya juga penghafal Al-Quran. Niku begitu. Istiqomah orang tuanya. Lah kita mau istiqomah enggak? Kita aja 30 berantakan. Jadi harus proporsional dong melihat itu. Kasihan anak kalau di sekolah kebanyakan duduk tenang, disuruh dengerin, ditalkin, menghafal. Ya kasihan kalau dia nggak siap. Ada anak yang siap memang, ya itu oke lah untuk mereka. Tapi ada yang nggak siap. Maka ini dilihat bagaimana metode pengajarannya. Oh, gurunya baik, gurunya banyak variasi, menghafal Al-Quran, nanti istirahat, menghafal lagi. Oh, anak senang. Nah, ini boleh, bagus, Masya Allah. Tapi kalau di sekolah itu anak itu kebanyakan stresnya, ya sudah mending nggak usah sekolah. Nanti sosialnya gimana? Ya sosialnya mending anak-anak dicarikan teman-temannya, ketemu saudaranya, ketemu komunitasnya, sering ketemu, nggak masalah, Bunda. Jadi jangan sampai anak trauma sekolah. Ya, tapi Bunda tadi harus pastikan dulu masalah utamanya apa. Apakah sistem pembelajarannya tidak menyenangkan? Apakah sistemnya terlalu kaku dan rigid sekolahnya? Atau memang masalahnya tadi, anak tadi, satu orang tadi. Nah, kalau masalah satu orang tadi lebih mudah. Tapi kalau masalah sistem sekolah, oh kasihan anaknya. Maka penting mencari sekolah TK yang fun learning. Udah anak-anak tuh di usia ini tugas perkembangan utamanya itu inisiatif sama belajar sosial. Perkara matematikanya, bahasa Indonesianya, menghafalnya, insya Allah bisa terus dikembangkan. Hafalan itu Pak, Bu, itu bisa kok anak SD. Bahkan di pondok-pondok rata-rata anak-anak menyelesaikan hafalan itu SMP kok. Nanti SMA-nya tinggal memungkinkan hafalannya, ngejar sanatnya. Bisa insya Allah. Jadi nggak harus dari TK. Boleh dari TK, tapi jangan sampai fokus utama dia sosial, fokus utama dia eksplorasi, malah terhambat. Ini yang penting. Karena pembentukan mental itu nggak lama waktunya, 7 tahun tok. 7 tahun itu dia lewat pendidikan mentalnya, ya nanti akan repot pendidikan di usia berikutnya. Tapi kalau menghafal Al-Quran, itu sepanjang kehidupan. Bahkan kita orang dewasa pun masih bisa. Biiznillah ya, dengan izin Allah. Jadi bukan meremeh-remehkan, tidak. Ini maksudnya melihat kondisi mana urgensinya. Nah, dan ini bukan perkataan Kak Yogi ya, ini perkataan para ulama kita juga. Ya, kalau Bapak Ibu pernah mengikuti kajiannya Ustaz Ratno, beliau sering membahas ya kitab-kitab para ulama tentang metode menghafal Al-Quran. Di antaranya di Yayasan Anak Muslim Ceria itu ada pembahasannya. Ana lupa ya, ini kitabnya Dr. Saad Riyad atau siapa ya? Bukan Saat yang sering di apa di bukan Dr. Saad yang di ini ya, yang sering di videonya Saat Ratno, bukan. Ada lagi yang buku tentang menghafal Al-Quran. Dan kemudian beliau memadukan juga dengan metode tarbiyatul aulad, pendidikan perkembangan anak, hati-hati ya jangan sampai anak-anak itu terlewat pendidikan perkembangannya, hanya fokus sama hafalannya saja. Nah, itu ulama yang menyampaikan, bukan Kak Yogi. Sehingga ayah bunda yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pendidikan anak ya kita harus proporsional. Nah, tadi dilihat kurikulumnya. Kalau kurikulumnya, cara mengajarnya anak jenuh, anak stres, ya lebih baik dicari. Nah, dicari kondisinya. Tapi kalau masalahnya temannya, ya bagaimana caranya kita menguatkan anak yang pertama. Dikuatkan, anak itu diabaikan saja. Kakak fokus saja sama kegiatan bermainnya, meroncenya, ya.
bersenang-senangnya, menghafal doa, menghafal Al-Qur'annya, ya, itu fokus sama itu aja, Nak. Nanti kalau rajin sekolah, insya Allah kalau kakak rajin sekolah, Bunda, setelah sekolah nanti kita beli apa jajan itu boleh dikasih reward, boleh nggak ada masalah. Kak nanti tergantung sama reward enggak? Udah toh, jangan 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 terpikir tergantung sama reward enggak. Anak-anak itu emang suka dengan reward. Yang penting rewardnya itu diberikan setelah perlakuan, setelah perilaku muncul. Itu nggak tergantung. Kalau rewardnya dikasih di awal perlakuan, nah ini yang bikin tergantung. Ya, insya Allah. Nanti ketika dia dewasa, itu akan berkurang. Ya, minat rewardnya akan berkurang. Nah, itu jadi boleh seperti itu. Kalau masalah temannya, sambil koordinasi sama gurunya untuk lebih tegas sama ananda tersebut. Ya, jadi kalau masalahnya temannya ya mungkin itu yang bisa dilakukan, menguatkan anak kita. Lalu stimulasinya dia bukan hanya di sekolah, kita juga ajak dia main di lingkungan, ajak main anak-anak. Jadi dia dibikin fun di usia ini, eksplorasinya tuntas. Nah, dan lingkungan pertemanannya bukan hanya sekolah, Bunda. Kalau bisa diajak di lingkungan itu ada satu atau dua anak deh yang kenal kita orang tuanya. Nah, kita ajak main nama itu. Kita temenin tiap sore, setengah jam ya pulang. Nah, ini bagus. Justru di usia ini kalau bisa anak-anak itu mengembangkan pertemanan yang hangat sama teman satu atau dua orang. Ini semoga bisa diupayakan. Barakallahu fikum. Demikian Ustaz. Yap, Masya Allah, jazakallah khairan Kak Yogi dan juga untuk Bunda yang sudah bertanya. Baik, Kak Yogi ada pertanyaan lagi yang sudah mengangkat tangan dari Abu Akil Akil. Mungkin dapat bertanya secara langsung kepada Kak Yogi. Apakah masih? Oke. Yap. Ana Umi. Oh, naam. Naam, Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin bertanya Kak Yogi wabarakatuh. terkait murid ya, Ustaz. Kebetulan saya guru ya di SD seperti itu. Saya mendapati satu siswa yang memang anaknya sangat baper, Ustaz. Jadi di kelas 3 sekarang. Dari awal sih dari kelas 1, kelas 2 itu kata guru ustazah sebelumnya memang seperti itu. Cuman kadang setiap bahkan sampai temannya yang tidak tidak dia merasa dibully terus gitu. Hatta temannya nggak ngomongin dia, itu juga dia merasa dibully gitu sampai mau pindah seperti itu, Ustaz. Jadi kadang juga saya bingung ini anak kenapa, bagaimana menanganinya seperti itu, Ustaz. Kalau yang informasi yang saya didengar di rumahnya memang dia jarang bersosialisasi seperti itu. Sampai bahkan ngomong ke anak pun, Ustazah mau pindah. Sampai saya bilang kalau misalnya si siswa ini mau pindah terus pribadinya begini aja akan tetap dibully di sekolah lain seperti itu. Sering motivasi sampai saya bilang jangan didengarkan gitu, Ustaz. Saking bingungnya ini mau diapain ini siswa gitu, Ustaz. Mungkin ada solusi bagaimana cara saya menangani siswa tersebut seperti itu. Itu saja, Ustaz. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Baik, semoga Allah mudahkan ya ini Ustazah dalam mendidik anak-anak solih-solihah ya. Barakallahu fikum. Amin. Ya, yang pertama yang perlu dididik orang tuanya Ustaz. Nah, anak-anak begini sering juga kami jumpai. Dan inilah ciri-ciri generasi-generasi stroberi ya. Di mana anak-anak itu nggak tangguh tapi orang tuanya memakluminya, bukan malah membuat dia jadi struggle. Membuat dia jadi hardiness ya, resilience sampai nomor 5. Karena orang tuanya selalu mengikuti dia, menuruti dia. Ya, bisa dikatakan pola pengasuhnya mungkin permisif ya, memudah-mudahkan anak, memanjakan anak. Nah, kami sering ketemu begini, Bu. Dan kalau dia pindah sekolah pun sama kok. Nanti pindah lagi ke sekolah yang lain, pindah lagi begitu aja polanya. Gitu ya. Jadi anak itu nggak tangguh. Ya mungkin dia di sekolah yang lain bertahan tahun 2 tahun, nanti di tahun ketiga minta pindah. Begitu kan, polanya begitu terus. SMP ya begitu, apalagi mondok, habis kalau mondok yang begini. Nah, maka tentu ayah bunda yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Menangani anak yang demikian, ya hardiness-nya rendah, resilience-nya rendah, ini bukan dituruti. Jadi yang pertama kali edukasinya kepada orang tua. Bapak Ibu, Ananda ini mengalami kondisi mental atau kondisi psikisnya di mana dia bermudah-mudahan. Jadi baperannya itu karena dia bermudah-mudahan sama lingkungan, dia nggak cukup tough, dia nggak cukup tangguh menghadapi perbedaan, menghadapi tekanan, ya. Ini dia nggak cukup tangguh. Sehingga Ananda yang seperti ini, mau dimanapun nantinya akan muncul polanya. Ketika menemui teman yang nggak cocok sama dia, polanya berulang. Ketika menemukan pelajaran yang dianggap berat sama dia, polanya berulang. Ketika menghadapi guru yang nggak mau nurut sama dia, polanya berulang. Nah, nanti juga akan berkembang menjadi psikosomatis. Anak itu nanti jadi berkembang sering sakit perut, ngeluh sakit kalau mau sekolah. Nah, psikosomatis itu ada yang namanya somatisasi, yaitu pura-pura sakitnya. Maka ya, jangan dituruti. Dan itulah kenapa penyakit seperti ini zaman pendidikan VOC dulu nggak ada. Ya, zaman pendidikan orang tua zaman dulu nggak ada. Kenapa? Ya orang tuanya keras. Sekolah. Apapun ceritanya sekolah, berangkat kamu. Maka anak akhirnya jadi meningkat hardiness-nya, resilience-nya. Bukan dituruti, oh ya udah di rumah aja, ya udah pindah. Halah, mau sampai kapan kayak gitu. Nah, maka hardiness-nya Bunda edukasi ke orang tuanya. Yang pertama, Pak, Bu, coba diperbaiki lagi sistem disiplin dan aturannya. Apakah Bunda coba nanya dulu ke orang tuanya di rumah itu aturannya apa saja, tugas-tugas kemandirinya apa aja. Coba tanya dulu. Kalau nggak ada, nah ini sumber masalah itu. Nah, kalau nggak ada sumber masalah di situ, berarti harus tambah tugas mandirinya, harus konsisten, ya disiplinnya ditambah di rumah, kapan jadwal belajar, kapan jadwal tidur, kapan jadwal bantu orang tua, itu coba dilakukan, Bunda. Jadi Baik. sebulan sampai 3 bulan ke depan, nah langkah itu yang harus diupayakan, sehingga anak terbentuk ulang gitu ya, hardiness-nya, mandirinya ya. Nah, hardiness itu karena anak melakukan kegiatan yang berulang, meskipun cuma satu. Setiap hari nyapu rumah misalnya, nanti akan terbentuk hardiness-nya. Nah, nanti itu yang harus dilatih untuk anak-anak. Yang kedua, Bunda, ini Ananda butuh stimulasi motorik karena umurnya sudah SD kelas berapa tadi? 2, Tiga, Ustaz. kelas 3. Nah, coba nanti diikutkan renang, bulu tangkis, ya, sepak bola, karena laki-laki juga ya. Jadi, coba diikutkan dengan aktivitas motorik. Nah, paling tidak menurut standar perkembangan di dunia psikologi, kalau tipe-tipe anak yang masih lemah, itu butuh 2 sampai 4 kali kegiatan motorik yang rutin tiap minggunya. Nah, semakin banyak, 4 kali memang makin bagus. Maka misalnya latihan bolanya 2 kali seminggu, tambah latihan renang 2 kali seminggu, jos itu bagus insya Allah. Nanti membentuk karakter dia, membentuk form tubuhnya juga. Ini perlu diupayakan untuk Ananda yang demikian. Nah, kemudian yang ketiga, coba Bunda carikan lingkungan sosial yang lain, nggak hanya sekolah. Jadi nanti sekolah kan lingkungan satu, nanti dia punya les bahasa Arab misalnya, les tahfidz misalnya, ada 3 lingkungan yang beda-beda orangnya. Nah, di situ nanti dia akan belajar untuk perkembangan sosialnya, ya. Sama seperti Bunda yang bertanya tadi, Bunda Bu Mutmainah, ya sama carikan lingkungan yang berbeda selain sekolahnya juga. Itu membantu. Tadi sama kan kami sarankan untuk ketemu lingkungan saudaranya atau lingkungan tempat tinggalnya. Nah, ini 2 atau lebih, terutama yang udah kelas 3, ini umurnya sekitar 9 atau 10 tahun. Nah, mereka sudah harus bisa mengembangkan lingkungannya itu beragam. Nah, jadi kelompok lingkungannya yang berkembang, bukan orangnya aja. Bukan orangnya beda-beda, misalnya saudara, tempat tinggal, tapi kelompok. Maka kelompok-kelompok belajar itu menjadi solusi alternatifnya. Sehingga 3 hal tadi Bunda bisa sampaikan ke orang tuanya agar diperbaiki. Jadi kalau untuk orang tuanya itu. Kalau untuk anaknya apa, Kak Yogi? Untuk anaknya saat ini Bunda, ketika kita mengajar dia, tentu perhatian kita lebih banyak ke dia. Ayo coba Abdullah, kasih yang mudah-mudah dulu saja. Pertanyaan ya, sehingga dia bisa jawab ya. Nanti kalau dia bisa jawab, kita apresiasi. Apresiasi yang cukup dari gurunya,
Nah, minimal membuat dia merasa trust sama merasa secure, aman. Kalau dua hal ini terbentuk, nah, nanti lama-lama dia lebih mudah mendengarkan gurunya. Nah, jadi gurunya lebih banyak perhatian. Ternyata tuh nanti dia akan, oh, secara konsep diri aku mampu ya. Oh, aku tuh diperhatikan guru ya. Nah, tapi jangan terlalu mencolok ya. Tapi ke anak-anak lain juga. Nanti takutnya anak, oh lah, masuk Abdullah terus. Nah, misalnya gitu ya. Jadi betul-betul betul lebih menyebar. Cuman Abdullah ini jadi perhatian kita. Nah, jadi dikasih yang mudah-mudah untuk Abdullahnya ya, sering diapresiasi oleh gurunya. Nanti dia akan eh, apa namanya terbentuk. Nah, kemudian di sekolah juga dia dipaksa untuk taat aturannya. Waktunya piket ya piket, ya dia waktunya apa nulis, ayo nulis gitu ya. Nah, ini piket sama nulis misalnya mau kita kembangkan dulu. Itu coba ditekankan dulu kepada anak tersebut. Jadi di sekolah mungkin itu saja yang bisa kita lakukan karena nanti lebih banyak stimulasinya justru dari orang tuanya. Semoga Allah mudahkan. Barakallahu fikum. Wafik, Barakallah. Masya Allah. Nih Kak Yogi, pertanyaannya nggak berhenti-berhenti nih di kolom komentar. Masih banyak yang bertanya lagi, bertanya lagi, bertanya lagi. Tapi qadarullah, Masya Masya Allah. Fa'ala, waktunya sudah eh, melewati akad ya Kak Oh Yogi iya, itu, Masya Allah. Tapi mungkin gitu. apakah eh, eh, saya coba agar adil, coba merangkum satu pertanyaan Kak Yogi yang ada di kolom komentar ya. Semoga insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang lainnya bisa kita lakukan sesi tanya jawab, kita tanyakan kembali di sesi selanjutnya ya, di webinar ini. Mudah-mudahan bisa kita lakukan lagi bersama Kak Yogi. Tapi satu yang mau coba saya tanyakan, dari dua Iya, pertanyaan Ustaz. saya coba simpulkan menjadi satu. Eh, izin bertanya, Ustadz, jika anak saya sudah di tahap mencukupi atau waktu dewasa, sekitar 16 tahun ya, tetapi masih belum bisa mendewasakan dirinya, apa penyebabnya dan anak saya masih sering insecure dan merendahkan dirinya sendiri, dan bagaimana cara mengatasinya, Ustadz, eh, dan satu lagi, bagaimana kalau misalnya orang tua sudah terlanjur mendidik anak secara keras gitu. Kira-kira bagaimana memperbaiki kondisi tersebut ya? Barakallahu fiik. Mohon dijawab, Kak Yogi. Jazakallah khairan. Wa jazakumullah khairan. Mohon izin Ustaz untuk menjawabnya, semoga Allah mudahkan. Ya, jika orang tua telah merasa terlalu keras mendidik anak, maka satu, jangan ditinggalkan pola aturan dan disiplinnya. Itu nggak merubah aturan dan disiplin kita. Untuk memperbaiki, jangan menurunkan pola aturan dan disiplin. Itu tetap ya. Yang perlu ditingkatkan adalah perhatiannya dan kasih sayangnya ya. Perhatian, kemudian kita mengapresiasi anak, menunjukkan cinta sama anak, ini yang perlu ditingkatkan. Nah, itu untuk memperbaiki pola asuh yang keras. Jadi disiplinnya itu nggak dikurangi. Nah, tinggal kerasnya yang dikurangi ya, suka marah-marahnya misalnya, suka menghukumnya, itu dikurangi. Nah, tapi kalau untuk aturannya tetap, tegas sama aturan tetap. Lalu cintanya yang ditingkatkan, perhatiannya ditingkatkan ya, sebagaimana tadi ya Nabi sampaikan, man la yarham la yurham. Orang tua tentu sayang sama anaknya, tapi itu tidak cukup. Kalau bahasanya nonverbal, harus bahasanya ditampakkan ya, bahasa cintanya itu. Nah, masya Allah ya. Jadi Bunda tampakkan cintanya, tampakkan perhatiannya ya. Ya minta maaf kalau dulu ada kekerasan yang berlebihan sama dia ya, sampai dia bilang ya udah Bunda aku maafin. Nah, itu bagus, masya Allah ya. Nah, jadi itu untuk memperbaikinya. Terus kemudian tadi anak sudah 16 tahun ya, tapi belum menunjukkan kemandirian di usianya. Yang kalau yang dimaksud kemandirian itu anak tuh harus diingatkan terus, nggak apa-apa. Diingatkan terus saja. Nah, misalnya waktunya belajar, waktunya sholat ya diingatkan sholat, enggak masalah. Yang penting bundanya, ayahnya berusaha sabar istiqomah ya mengingatkan dia. Nanti ketika di luar pressure yang berbeda, nanti dia akan aktif sendiri kesadarannya untuk sholat, untuk bersih-bersih karena diingatkan. Yang penting mengingatkannya itu dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang lembut ya, mengingatkan sholat itu, didatangi anak ya, di apa namanya dielus ya. Nah, sholat dulu ya nak ya, sholat dulu. Nah, karena dia sudah balik, ya maka tugas kita mengingatkannya. Nah, dia sudah mengendalikan diri sendiri. Ya, apapun yang terjadi, dia menanggung dosa-dosanya. Ya, sehingga
kita ingatkan saja, kita berusaha aturan disiplin di rumah ditegakkan ya. Nah, ini yang bisa kita lakukan. Kalau untuk Ananda yang sudah remaja, yang sudah dewasa bahkan ya akalnya sudah mencukupi, ya, sudah akilun, ya sudah berakal, ya maka dia seperti itu caranya. Kemudian nanti banyak diskusinya. Ada sesi kita ngobrol di ruang makan ya, kita diskusi, ya, kita apa namanya bicara bareng ya. Terutama kalau sudah di usia ini diskusinya lebih banyak ke orientasi karirnya. Dia nanti mau belajar di mana, mau bekerja apa, dan orang tua di sini banyak mendengarkan dulu saja. Jangan banyak, wah tidak bisa, masa mau jadi pembalap? Nah, sabar dulu saja. Oh pembalap, kenapa nak pembalap misalnya? Banyak mendengarkan dulu, banyak mendukung. Ya udah, yuk kita coba. Misalnya kalau pembalap, apa yang harus dipersiapkan gitu ya? Nanti akan ketemu sendiri kok kesulitan, tantangan, ya topik-topik yang bertentangan dengan syariat sampai nanti anak tuh mundur sendiri, dia ganti cita-citanya. Nah, jadi sabar ya, lebih banyak topik itu ke masalah future kalau di usia remaja. Jadi anak-anak kalau ngobrol itu ngobrolin masa depan, begitu ayah bunda. Ini lebih disukai mereka biasanya, kecuali anak-anak yang memang dia konsep dirinya masih sangat rendah, identitasnya belum terbentuk sekali. Bahkan jangankan ngobrolin masa depan, ketemu orang aja dia males, gitu ya. Alah, ketemu ayah nanti ditanya mau kuliah di mana. Nah, jadi dia ini. Tapi kalau umumnya anak-anak itu di usia ini sudah memikirkan masa depannya. Terutama nanti yang laki-laki ya masuk 16-17 tahun itu sebetulnya udah mulai insecure sama masa depannya karena dia sudah mulai aktif ya. Lobus frontalnya itu sudah menunjukkan kapasitas paling maksimalnya. Nah, ini kalau untuk anak-anak yang sudah besar begitu. Ya kita banyaknya mendoakan saja, lalu memberikan harapan semoga akhlaknya baik, ya, adabnya baik. Nah ini yang bisa kita lakukan. Semoga kamu punya adab yang baik anak ya. Semoga jadi anak yang jujur, jadi anak yang soleh, jadi anak yang tanggung jawab. Nah ini yang kita sering sebutkan kepada mereka. Ya tidak perlu tuntutan-tuntutan yang lain. Misalnya kamu harus masuk UI anaknya, harus masuk ITB ya, harus masuk UIM ya, repot ya. Kasihan. Nah, jadi kalau belum dekat, ya tuntutannya berkaitan ada akhlak yang mudah mereka usahakan. Ya, semoga Allah mudahkan. Kalau yang masih remaja, pembahasannya memang harus kompleks ya remaja ini, karena harus diketahui ya apa namanya urutannya bagaimana, kondisinya bagaimana ya, sehingga jawabannya bisa lebih proporsional menyesuaikan kondisi Ananda tercinta. Mungkin demikian Ustadz, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan dalam penyampaian, ada hal yang kurang baik, kami mohon maaf sekali. Jika ada hal yang baik, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita patut bersyukur lalu mengamalkannya. Semoga Allah mudahkan. Syukran kepada para panitia yang sudah menyelenggarakan. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Kita kembalikan kepada Ustadz Fikri. Silakan. Baik, jazakallah khairan, barakallahu fikum, abah dan ummahat semua, ayah bunda sekalian. Mungkin terakhir, Kak Yogi, apakah ada closing statement untuk sesi webinar kita pada kesempatan pagi hari ini untuk memotivasi lagi ayah dan bunda sekalian agar sebagaimana pepatah Arab berbicara ya Kak Yogi ya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi ya. Tuntutlah ilmu mulai dari buayan sampai ke liang lahat. Terkadang kita sudah menjadi orang tua nih, kita lupa untuk menuntut ilmu, di mana kita untuk mendidik anak atau mendidik keluarga tuh kita butuh ilmu gitu. Kita seakan-akan hanya merasa sudah melakukan tanggung jawab dengan memberikan nafkah, mensekolahkan anak ke sekolah, sudah putus tanggung jawab mendidik seperti itu. Nah, kira-kira apakah ada closing statement untuk memotivasi lagi kita sebagai orang tua ya, agar senantiasa menuntut ilmu di dalam mendidik keluarga dan juga anak utamanya, seperti itu Pak Yogi. Iya, semoga Allah mudahkan ya Ustadz ya. Ya, tentunya dalam pendidikan dan pengasuhan anak, ya tentu kita perlu menjadi apa namanya orang tua yang menunjukkan semangat dalam belajar. Dan nasihat para guru-guru kita adalah ketika menjadi orang tua, jadilah orang tua yang senantiasa semangat untuk belajar.
semangat untuk menuntut ilmu, memperbaiki dirinya, termasuk Kak Yogi ini. Ya, jadi belajar menjadi orang tua itu adalah proses belajar sepanjang hayat, nggak ada batasannya. Karena orang tua itu menghadapi manusia, itu anak-anaknya, dan anak-anak itu dinamis sekali. Mereka terus berkembang. Maka seolah-olah ilmu kita itu akan kurang terus ketika menghadapi manusia. Nah, jadi ilmu tentang manusia itu ilmu yang terus berkembang, termasuk ilmu sosial, ilmu psikologi itu ilmu yang terus berkembang karena yang dihadapi adalah manusia. Maka ya semangat belajar Bunda, bisa jadi bekal kita dulu belum cukup karena adanya perkembangan terhadap lingkungan sosial budaya anak-anak kita. Maka terus belajar. Yang kedua, jadilah ayah dan ibu yang sama-sama romantis di rumah. Karena dukungan pasangan itu sangat penting. Rumah yang aman itu sangat penting bagi keluarga, bagi anak-anak terutama. Nah, maka menjadi orang tua yang kemudian perhatian terhadap kualitas romantisme pasangan ini penting sekali. Nah, kemudian yang berikutnya ya tentunya menjadi orang tua yang bertawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah ini adalah hal yang utama karena apapun teorinya, apapun metode pengasuhannya, tentu penentunya adalah kehendak Allah, ketetapan Allah. Sehingga kita banyak bergantung kepada Allah, banyak memperindah akhlak kita, mempersoleh diri kita. Ya, sebagaimana para ulama terdahulu ya berusaha untuk menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang baik ibadahnya, menjadi orang yang bersungguh-sungguh ya di jalan Allah agar mendapatkan keberkahan bagi keluarganya. Nah, maka mungkin itu semoga Allah berikan kemudahan kepada kita dalam mendidik dan mengasuh anak-anak kita. Barakallahu fikum. Silakan Ustaz. Ya, wafikum barakallah. Khairan insyaallah. Alhamdulillah kita sudah